Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak, kamu ngerasa ada yang ngintip dari balik pintu kamar, padahal kamu tinggal sendiri? Atau, pernah ngalamin kejadian aneh yang nggak bisa dijelasin logika? Semoga kita semua selalu dijaga dari gangguan jin, sihir, dan makhluk gaib yang tak kasat mata. Ketik amin di kolom komentar, sekarang juga. Selamat datang di channel One FM Misteri. Tempat di mana kisah nyata dan misteri menyeretmu masuk ke dalam kegelapan. Matikan lampu, pakai headset dan jangan tengok ke belakang, karena cerita horor kita malam ini baru saja dimulai. Malam baru saja turun saat truk kontainer bermuatan bahan bangunan melaju perlahan di jalanan berliku menuju Subang. Angin dingin dari pegunungan menghembus lewat celah kaca jendela yang dibuka setengah. Di balik kemudi duduk Darto, 42, seorang sopir truk berpengalaman. Di sebelahnya, terkantuk-kantuk temannya, Wahyu, 29, kernet barunya yang baru sebulan ikut jalan. Mereka baru saja selesai bongkar muatan di Bandung dan hendak kembali ke Karawang lewat jalur lama. Bukan karena suka, tapi karena jalan tol sedang ditutup untuk perbaikan. Dan malam itu, mereka harus melewati jalur yang paling Darto hindari, Tanjakan Emen. Ngopi dulu nggak? Tuh, gumam Wahyu sambil menguap. Nggak usah. Sekalian aja lewatin Emen dulu. Nanti istirahat di bawah, jawab Darto tanpa menoleh. Wahyu mengangguk, lalu mengambil rokok dari saku bajunya. Ia menyalakan sebatang dan menyodorkan satu ke Darto. Lu masih inget nggak cerita yang sering dibahas orang-orang soal tanjakan ini? Tanya Wahyu, mencoba mencairkan suasana. Darto mengangguk pelan. Ingat. Udah biasa dengar cerita kecelakaan. Tapi bukan cuma soal remblong. Katanya, kalau mau lewat sini, harus buang sesuatu keluar. Kayak puntung rokok, recehan, atau kain. Iya, jawab Darto. Bukan buat nyogok, tapi kayak permisi. Biar kita nggak ganggu yang ada di sini. Mereka mulai menaiki jalur menanjak yang sepi. Hanya 1-2 kendaraan dari arah berlawanan. Lampu truk menyorot jalan sempit yang diapit hutan di kiri dan jurang dalam di kanan. Kabin hening, hanya suara mesin dan detak jarum jam dashboard. Darto menyalakan sebatang rokok. Ia pelan-pelan membuka kaca jendela dan bersiap membuang puntungnya saat mendekati tikungan paling tajam di tanjakan itu. Siap, ya? Katanya lirih. Wahyu mengangguk. Begitu roda truk mulai melibas tikungan menanjak, Darto menjentikan puntung rokok keluar jendela. Tapi entah kenapa, puntung itu tak jatuh ke tanah. Mereka berdua melihat jelas, puntung itu seolah melayang di udara, lalu menghilang begitu saja di depan kaca spion samping. Wahyu langsung duduk tegak. Lu lihat barusan? Iya, jawab Darto. Matanya fokus ke jalan, tapi wajahnya mulai pucat. Tiba-tiba, lampu kabin menyala sendiri. Radio mati hidup. Truk berguncang pelan seperti melewati lubang besar, padahal jalan aspal halus. Dan dari kaca spion, Wahyu melihat sesuatu. Seseorang duduk di atas muatan truk. Seorang wanita berambut panjang, menunduk, diam saja. Tuh, berhenti. Ada yang naik. Wahyu berteriak panik. Darto hanya menatap ke depan, wajahnya tegang. Jangan nengok belakang. Apapun yang terjadi, jangan nengok. Truk terus melaju pelan menuruni tanjakan, getaran halus masih terasa dari kemudi. Wahyu, masih syok, duduk kaku sambil terus menatap Darto yang kini berkeringat dingin, padahal suhu malam itu menusuk. Ada yang naik, tuh. Sumpah demi apapun, gue lihat dia duduk di atas muatan, suara Wahyu gemetar. Darto tak langsung menjawab. Matanya lurus ke jalan,
Tangan menggenggam kuat kemudi. Aku juga ngerasa, "Yah," katanya lirih. "Makanya jangan nengok ke belakang. Itu bukan manusia." Suasana hening sejenak. Lalu suara aneh terdengar dari atap kabin. Seperti sesuatu yang merangkak pelan di atas kepala mereka. Wahyu menahan napas. Dia di atas, tuh suara langkahnya itu dia. Darto buru-buru menurunkan kaca jendela lagi dan melempar korek api keluar. "Aku lupa satu hal," katanya. "Puntung doang gak cukup. Harus ada imbalan. Kadang korek, koin, atau benda logam." Seketika itu juga, suara di atap berhenti. Namun, bau anyir langsung memenuhi kabin. Seperti bau darah tua, bercampur tanah basah. Truk akhirnya tiba di bawah tanjakan, di dekat sebuah warung kopi kecil yang dikelola warga. Darto langsung meminggirkan kendaraan dan mematikan mesin. Ia dan Wahyu turun, keduanya pucat. Dari dalam warung, keluar seorang bapak tua berpeci hitam dan jaket tebal. "Baru lewat Emen, ya?" tanyanya, seolah tahu. Darto mengangguk. "Iya, Pak." Hampir aja dia ikut. Bapak itu melirik ke arah muatan truk. Dia sering naik ke atas muatan yang berat. Terutama kalau yang lewat lupa adat. Sudah dari dulu begitu. "Kenapa, Pak? Siapa dia sebenarnya?" Wahyu bertanya penasaran, meski suaranya bergetar. Si bapak menjawab, dulu dia korban kecelakaan paling parah. Perempuan muda. Naik angkot dari Bandung ke Subang. Katanya dia nggak langsung mati. Semalaman minta tolong dari jurang sebelum ditemukan pagi harinya. Tapi tak seorang pun dengar. Darto dan Wahyu saling berpandangan. "Terus kalau udah numpang, dia ngapain?" bisik Wahyu. Bapak itu menatap mereka dalam-dalam. Kalau dia suka, dia ikut diam-diam. Tapi kalau marah, dia bikin remblong, mata gelap, pikiran hilang. Banyak yang celaka karena lupa aturan kecil, permisi, dan kasih jalan. Darto berdiri sambil menatap tanjakan di kejauhan yang kini mulai berkabut. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Karena saat melirik ke bak belakang, bekas dudukan kaki masih terlihat jelas di atas terpal. Seminggu berlalu sejak kejadian malam itu. Darto dan Wahyu kembali menjalani rutinitas mereka sebagai sopir dan kernet truk ekspedisi. Meski masih menyisakan trauma, pekerjaan tetap harus jalan. Mereka terima satu orderan besar dari pabrik plastik di Karawang ke arah Subang, tepatnya melewati rute yang sama, Tanjakan Emen. Darto sempat ragu, tapi bayaran kali ini besar. "Ini muatan terakhir sebelum kita cuti lebaran, yah." "Sikat aja. Jangan kalah sama rasa takut," ujarnya, mencoba menguatkan diri. Malam itu, mereka berangkat. Langit mendung, udara terasa berat. Darto merasa aneh sejak awal, muatan kali ini terasa jauh lebih berat dari biasanya. Padahal jumlah barang sama. Truk juga lebih susah dikendalikan. Tapi Darto tak banyak bicara. Sekitar jam 1.30 dini hari, mereka mendekati area Tanjakan Emen. Jalannya sepi, hanya sesekali kendaraan kecil melintas dari arah berlawanan. "Gak usah berhenti, langsung buang aja persembahannya," ucap Wahyu, sambil menyiapkan koin dan puntung rokok yang dibungkus daun pisang kecil. Seperti yang diajarkan si bapak tua warung kopi. Darto mengangguk. Saat truk mulai menanjak pelan, ia buka jendela dan melemparkan persembahan itu ke sisi jalan. "Permisi, numpang lewat," gumamnya pelan. Tapi belum sampai separuh tanjakan, mesin truk mendadak tersendat. Darto panik, memindahkan gigi. Lampu truk tiba-tiba redup, dan setir seperti tertarik sendiri ke arah kiri, ke arah jurang. "Wahyu, pegang rem tangan," teriak Darto.
Namun saat Wahyu menyentuh tuas rem, tangannya kaku. Dia tak bisa bergerak. Matanya kosong, wajahnya pucat. Dia duduk di kursi belakang. Dia bilang ini, muatan terakhir, kita. Darto menoleh cepat dan untuk sesaat, dia melihat bayangan perempuan berambut panjang dengan baju putih lusuh di bangku kabin belakang. Wajahnya rata. Tak ada mata, tak ada mulut. Darto langsung membaca ayat kursi, mencengkeram kemudi, dan menekan pedal gas sekuat tenaga. Mesin meraung, truk nyaris tergelincir, tapi berhasil naik ke atas tanjakan dan sampai di dataran landai. Begitu sampai di atas, Wahyu mendadak tersadar, lalu muntah di pinggir jalan. Astaga, tadi itu dia ngomong, tuh. Katanya kita, bawa, sesuatu yang bukan hak kita. Darto diam. Ia merasa ada sesuatu yang terselip di antara muatan, sesuatu yang bukan dari dunia kita. Dan benar saja. Ketika mereka tiba di tujuan dan mulai menurunkan muatan di gudang, ada satu kotak besar tanpa label, tak tercatat dalam surat jalan, dan tak bisa dibuka. Pekerja gudang heran. Pak, yang ini muatan siapa ya? Di surat nggak ada. Darto dan Wahyu saling berpandangan. Kotak itu dingin seperti es, dan jika didengarkan dekat-dekat ada suara tangisan dari dalamnya. Gudang tempat bongkar muatan malam itu mulai terasa dingin meski suhu normal. Para pekerja mulai gelisah. Semua kotak sudah diturunkan kecuali satu kotak besar tanpa label. Tidak ada yang mengaku memilikinya. Pak, ini serius nggak ada di daftar. Bos saya minta dikembalikan saja, ucap petugas gudang. Darto dan Wahyu saling pandang. Lu yang masukin ke truk? Bisik Darto. Wahyu menggeleng cepat. Gue hitung barang-barang dari Karawang, jumlahnya pas sama surat jalan. Itu kotak baru ada waktu lewat tanjakan. Darto memegang sisi kotak, dingin menggigit seperti logam beku, meski dari luar hanya tampak seperti kardus biasa. Lalu perlahan, terdengar suara isakan pelan, seperti suara anak kecil menangis. Semua pekerja mundur. Satu orang nekat mendekat dan menempelkan telinganya ke kotak. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba menjerit, "Mataku! Dia lukai mataku!" Pria itu terjatuh. Matanya berdarah, bukan robek seperti goresan biasa, tapi seperti ditusuk dari dalam. Panik, pihak gudang menyuruh Darto dan Wahyu membawa kembali kotak itu. Ambil balik. Jangan ditinggal di sini. Ini bukan urusan kita. Dalam kebingungan dan rasa takut, mereka kembali memasukkan kotak itu ke bak truk. Wahyu, yang sejak tadi terus komat-kamit membaca doa, berbisik, "Tuh, kita bawa pulang sesuatu yang bukan milik dunia ini." Dia ikut karena kotak ini dan dia belum mau dilepaskan. Darto hanya mengangguk sambil menyalakan mesin. Dalam hati, ia sadar, mereka terlibat terlalu jauh. Malam itu mereka menginap di rest area kecil dekat jalan desa. Mereka memarkir truk di area kosong dan tidur di dalam kabin. Pukul 2 dini hari, Darto terbangun. Suara tangisan terdengar makin jelas, berasal dari arah bak truk. Ia turun perlahan, membawa senter. Wahyu masih tertidur. Saat mendekati bak truk, suara tangis berubah menjadi suara teriakan wanita, melengking dan menyayat, disertai suara keras, "Jangan diambil." Lampu senter Darto langsung mati. Udara jadi dingin seperti es. Dari balik bayangan truk, ia melihat sesosok perempuan dengan baju putih kotor, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di atas bak menatapnya dari kegelapan. "Bukan buat kalian," bisiknya. "Ini buat dia yang belum ditemukan." Darto membeku. Dalam benaknya muncul gambaran kilat, kecelakaan lama, tubuh terguling di jalan, dan seorang perempuan muda tertimpa muatan, tak pernah ditemukan jasadnya. Keesokan paginya,
Darto dan Wahyu sepakat untuk mencari tahu asal-usul kotak misterius itu dan kecelakaan-kecelakaan di Tanjakan Emen. Mereka tahu, ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini soal membebaskan sesuatu yang terperangkap, atau mereka sendiri yang akan ikut terperangkap selamanya. Pagi itu, Darto dan Wahyu duduk di warung kopi kecil dekat terminal. Wajah mereka pucat, tak banyak bicara sejak kejadian malam sebelumnya. Kotak misterius itu kini tetap di bak truk, dibungkus terpal dan dirantai, meski keduanya tahu itu tidak akan menghentikan apapun yang ada di dalamnya. Aku nggak bisa diam aja, wah, kata Darto pelan. Kita harus cari tahu tentang tanjakan itu, dan siapa perempuan yang semalam muncul. Wahyu mengangguk, meski jelas-jelas ia masih trauma. Gue punya kenalan di Subang. Namanya Kang Didi. Dia mantan wartawan lokal, pernah nulis soal kecelakaan-kecelakaan di Tanjakan Emen. Tapi sekarang dia tinggalnya agak jauh, di kampung dekat hutan. Tanpa pikir panjang, mereka berangkat. Mobil truk mereka tinggalkan di pangkalan, hanya membawa motor sewaan menuju rumah Kang Didi. Perjalanan masuk ke daerah pelosok itu memakan waktu 2 jam. Setibanya di sana, mereka mendapati rumah Kang Didi dipenuhi buku-buku tua, koran lama, dan papan kayu bertuliskan ayat-ayat. Kang Didi, pria berusia 60-an dengan sorot mata tajam namun lelah, menyambut mereka dengan serius. Kalian sopir dari jalur Emen, ya? Katanya tanpa basa-basi. Sudah bawa pulang sesuatu yang seharusnya nggak ikut kalian? Darto dan Wahyu saling melirik. Kalau kalian masih dengar suara tangisan atau mimpi perempuan pakai baju putih, itu tandanya dia belum mau lepas. Kang Didi kemudian membentangkan potongan koran tahun 2009. Kecelakaan beruntun di Tanjakan Emen, 7 tewas, 1 korban tak pernah ditemukan. Foto di artikel menunjukkan bangkai truk terguling dan muatan berserakan. Didi menunjuk 1 nama di daftar korban, Sari Yulianti, 22 tahun, asisten pengajar yang ikut rombongan namun jasadnya tak pernah ditemukan. Yang kalian lihat semalam itu kemungkinan besar dia. Dan jika benar kotak itu muncul setelah kalian lewat tanjakan berarti dia numpang. Wahyu gemetar. Tapi, kenapa sekarang? Kang Didi menjelaskan bahwa dalam mitos lokal, roh yang belum tenang bisa menempel pada benda mati, apalagi yang ikut terlibat dalam kejadian kematiannya. Jika benda itu berpindah jauh dari lokasi asal, roh tersebut akan mengikuti, dengan harapan ditemukan, atau diselesaikan urusannya. Sari ini bukan arwah jahat, jelas Kang Didi. Dia cuma tersesat dan ingin ditemukan. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, kesedihannya bisa berubah jadi amarah. Lalu, kita harus gimana? Tanya Darto. Kang Didi menghela napas panjang. Kalian harus bawa kembali kotak itu ke lokasi kecelakaan, tepat di Tanjakan Emen. Tapi tidak cukup hanya itu. Ia mengeluarkan peta tua yang menunjukkan titik kecelakaan lama dan area tempat warga sering melihat penampakan. Kalian harus lakukan ritual sederhana pemanggilan. Tapi ingat, kalian harus siap melihat dan mendengar apapun yang terjadi. Malamnya, sebelum kembali ke truk, Wahyu bermimpi buruk. Ia melihat Sari berdiri di tengah jalan tanjakan. Tubuhnya berlumuran darah, menunjuk ke arah jurang. Turunkan aku di sana atau kalian akan menggantikanku. Wahyu terbangun dengan napas terengah. Ia tahu, mereka sedang berpacu dengan waktu. Jika tidak menyelesaikan ini segera, bukan hanya mereka yang dalam bahaya, tapi siapapun yang mendekati truk itu. Darto dan Wahyu kembali ke truk mereka malam itu juga. Langit tampak gelap pekat, angin berhembus aneh dari arah Tanjakan Emen. Saat membuka terpal untuk memastikan kotak itu masih ada, mereka terkejut, kotak tersebut kini terbuka sedikit, meski rantai masih terkunci. Dari sela-sela celahnya keluar suara lirih, seperti gumaman seorang wanita membaca doa. Gue nggak kuat, Dar beneran, ucap Wahyu dengan suara serak. Makin hari makin berat auranya. Darto sendiri merasakan hal aneh.
Tangannya yang semalam memegang kotak itu kini muncul bekas biru kehijauan seperti memar panjang, padahal ia tidak merasa terbentur apapun. Tengah malam, mereka mulai perjalanan kembali menuju tanjakan Emen. Sesuai petunjuk Kang Didi, mereka harus sampai sebelum pukul 3 pagi, saat gerbang antara dunia masih terbuka menurut kepercayaan lokal. Saat memasuki jalur tanjakan, suasana berubah drastis. Kabut turun dari arah pegunungan, jauh lebih tebal dari biasanya. Darto menyetir pelan, sambil menatap jalanan yang tampak seperti tak berujung. Tiba-tiba, braak! Truk mereka seperti menabrak sesuatu, tapi saat keluar, tak ada apapun. Hanya sepotong kain putih robek yang tersangkut di spion, kain kebaya. Dar itu kebayanya Sari. Wahyu menunjuk dengan tangan gemetar. Mereka akhirnya tiba di lokasi yang sesuai dengan titik kecelakaan lama yang ditunjukkan Kang Didi di peta. Mereka menurunkan kotak itu, membuka rantai, dan mengikuti instruksi ritual, menyalakan lilin putih 4 sudut, menabur bunga 7 rupa, lalu memanggil nama korban 3 kali. Darto menggigil saat menyebut nama itu. Sari Yulianti. Sari Yulianti. Sari Yulianti. Angin berdesir kencang tiba-tiba. Lilin padam serentak. Lalu, dari kabut muncul sosok perempuan mengenakan kebaya putih, wajahnya samar tertutup rambut panjang basah. Dia melayang perlahan ke arah kotak, lalu menangis terisak-isak seperti anak kecil. Aku nggak mau mati. Aku belum waktunya. Tolong bilangin ibu aku nggak pulang bukan karena kabur. Wahyu menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Darto memberanikan diri bertanya, Sari, apa yang bisa kami bantu? Sari menunjuk ke kotak. Di dalamnya, kini terlihat sebuah foto usang dirinya dan ibunya, serta surat yang belum sempat dikirim. Darto mengambilnya, lalu arwah itu perlahan mulai memudar, meninggalkan hanya suara. Kalau surat itu sampai aku bisa pulang. Begitu suara itu menghilang, kabut pun sirna. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, radio truk menyala sendiri, suara statis, lalu terdengar suara pria parau. Dia bukan satu-satunya. Masih banyak yang belum pulang. Kalian belum selesai? Wajah Wahyu langsung pucat. Dar itu bukan suara perempuan tadi. Mereka baru menyadari, Rosari memang hanya satu dari banyak korban yang belum ditemukan di tanjakan itu. Dan kini, mereka telah membuka pintu yang lebih besar dari sekadar satu kutukan. Setelah ritual penyerahan kotak sari dilakukan, Darto dan Wahyu pikir semuanya akan kembali normal. Namun pagi harinya, saat mereka pulang dan berhenti di warung Kang Didi, ekspresi pria tua itu justru berubah ngeri saat mendengar cerita mereka. Kalian manggil nama arwahnya langsung? Tanya Kang Didi dengan suara berat. Terus kalian tanya permintaannya? Astagfirullah, kalian gak tutup pintunya. Darto dan Wahyu saling pandang. Maksudnya? Kang Didi menatap mereka lekat-lekat. Tiap malam Jumat Kliwon, tanjakan Emen memang jadi gerbang. Tapi begitu kalian melakukan ritual panggilan tanpa penutup, kalian bukan hanya membebaskan Sari, kalian membangunkan yang lain. Malam berikutnya, kejadian demi kejadian mulai beruntun. Di basecamp logistik tempat Darto biasa parkir truk, seorang kernet mengalami kesurupan. Ia meraung-raung dengan suara perempuan, lalu tertawa cekikikan seperti anak kecil sambil menunjuk ke arah Darto. Truk merah, dia belum bayar. Tak lama, di radio coba truk milik Wahyu, terdengar suara-suara tak dikenal, suara minta tolong, teriakan, kadang rintihan panjang yang hanya terdengar saat lewat tanjakan itu. Padahal frekuensi itu seharusnya kosong. Darto pun mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpi yang sama. Ia menyetir truk seorang diri menanjak Emen, lalu remblong, jalanan berubah menjadi lautan darah, dan para arwah bermata kosong berdiri di kiri kanan jalan. Di belakangnya, suara ribuan orang berbisik,
Giliranmu? Puncaknya, saat mereka berdua kembali melewati tanjakan itu pada malam Jumat Kliwon berikutnya, mesin truk mendadak mati total di tengah tanjakan. Lampu padam. Di kaca depan, perlahan muncul kabut tebal. Lalu, satu demi satu, bayangan manusia mulai muncul dari sisi hutan. Ratusan. Sosok-sosok berwajah hancur, tubuh remuk, ada yang separuh terbakar, ada pula yang hanya berupa siluet tanpa kepala. Wahyu memeki ketakutan, menutup wajahnya dengan tangan. Darto hanya bisa memegang setir erat-erat sambil membaca doa. Tapi tangannya sendiri tak bisa berhenti gemetar. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang kursi. Kalian sudah membuka pintu itu. Sekarang, kalian yang harus menutupnya. Atau jadi bagian dari kami. Darto dan Wahyu menoleh perlahan. Di belakang kursi mereka duduk seorang pria tanpa mata, mengenakan seragam sopir truk tua, penuh darah mengering. Sosok sopir tua tanpa mata itu duduk diam di bangku belakang truk mereka. Wajahnya tenang, tapi auranya mencekam. Suaranya berat namun jelas. Nama gue Kosim. Dulu sopir truk, kayak kalian. Tapi gue pernah kabur dari kejadian maut di tanjakan ini, tanpa nolong kernet gue. Sekarang, gue di sini gak pernah bisa pergi. Darto memaksakan diri bicara. Terus maksud lo, kami harus ngapain? Kosim perlahan menunjuk keluar kaca truk. Di luar, jalan tanjakan sudah tak terlihat seperti jalan biasa. Sebaliknya, jalan itu memanjang ke arah kabut, bercabang jadi dua arah, salah satunya seperti membelah ke dalam hutan gelap. Kosim melanjutkan. Satu jalan bawa kalian pulang. Satu lagi akan menutup gerbang ini. Tapi yang lewat sana, gak bisa balik. Wahyu langsung gemetar. Gak bisa balik gimana maksudnya? Kosim tidak menjawab. Suara-suara di luar mulai terdengar lebih jelas. Rintihan, jeritan, tangis perempuan, dan bahkan suara dentuman keras seperti truk terguling. Arwah-arwah yang mengelilingi truk ini makin dekat. Pilih sekarang, ucap Kosim. Kalian berdua, atau salah satu dari kalian harus bawa kota ini masuk ke jalur kiri. Tutup pintunya dari dalam. Biar yang belum tenang bisa ikut. Kotak kecil di kursi tengah kini terbuka sedikit. Isinya, benda-benda peninggalan para korban, foto, potongan plat nomor, jam tangan, bahkan buku doa yang gosong. Darto menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Wahyu, lalu berkata pelan. Gue yang jalanin, lo bawa truk ini keluar. Bilang ke orang-orang, jangan cuma takut, tapi bantu doain yang hilang. Wahyu, jangan, Dar. Kita berdua bisa cari cara lain. Darto, gak ada cara lain. Lagian lo punya anak istri. Gue cuma punya jalan ini. Dengan pelan, Darto mengangkat kotak itu. Begitu ia membuka pintu dan menginjakkan kaki di tanah, semua arwah berhenti bergerak. Mereka menunduk. Darto melangkah ke jalur kiri, jalan gelap itu seolah menyambutnya. Kosim berdiri di belakangnya, menatap Wahyu terakhir kali, lalu ikut menghilang ke dalam kabut bersama Darto. Begitu Darto menghilang dari pandangan, cahaya terang menyambar dari langit. Kabut lenyap. Suara berhenti. Truk bisa menyala kembali. Wahyu sendirian. Ia duduk di kursi sopir dengan mata berlinang, memandangi jalan tanjakan Emen yang kini kembali sepi. Sudah seminggu berlalu sejak malam mengerikan itu. Wahyu kini kembali ke rutinitasnya sebagai sopir truk. Namun sejak pengorbanan Darto, tanjakan Emen terasa berbeda. Tidak ada lagi suara aneh di radio. Tidak ada lagi kabut pekat yang mendadak muncul. Para sopir yang melintas pun mulai bercerita bahwa suasana tanjakan itu kini lebih ringan, seperti tidak ada yang mengintai. Namun tidak dengan Wahyu.
ia belum bisa tidur tenang. Ia masih dihantui bayangan Darto berjalan masuk ke jalur gelap malam itu. Pengorbanan sahabatnya, dan janji Wahyu untuk menyampaikan cerita itu menjadi beban di pundaknya. Ia pun kembali ke rumah Kang Didi, pria tua penjaga warung yang tahu banyak soal tanjakan itu. "Kang, gue mau nanya, gimana caranya gue bantuin Darto tenang?" Kang Didi menatapnya, lalu mengangguk pelan. Ia mengambil satu kertas usang dari bawah meja. Di sana tergambar peta tua tanjakan Emen lengkap dengan jalur hutan yang tidak terlihat di GPS manapun. Kalau benar dia sudah menutup pintunya, arwah-arwah itu bakal ikut tenang. Tapi kadang, yang berkorban gak bisa tenang sendiri, sebelum pesannya tersampaikan. Kang Didi menyarankan agar Wahyu melakukan nyadran, semacam ritual doa dan tabur bunga di titik tertentu di tanjakan, tempat yang dipercaya sebagai titik energi. Wahyu pun melakukannya. Ia datang bersama istri dan anaknya, membawa bunga 7 rupa dan air doa. Saat ia memanjatkan doa untuk Darto, angin bertiup kencang, lalu mendadak sunyi. Dari balik semak, ia menemukan sesuatu yang membuatnya lemas. Topi Darto masih utuh, bersih, tergantung di ranting. Di balik topi itu, ada kertas kecil terlipat. Tulisannya hanya satu baris. "Gue titipin jalan ini ke lo, bro. Jaga yang masih hidup." Air mata Wahyu jatuh. Ia sadar, sahabatnya mungkin tidak kembali secara fisik, tapi jiwanya tetap menjaga jalan itu dari dalam. Setelah ritual nyadran dan temuan pesan dari Darto, Wahyu merasa sedikit lebih lega. Ia mulai menjalani hari dengan lebih tenang. Bahkan, kini banyak sopir truk yang datang padanya untuk mendengar kisah tanjakan Emen, bukan sebagai cerita horor, tapi sebagai peringatan. Namun suatu malam, tepat 2 minggu setelah peristiwa itu, Wahyu menerima telepon dari perusahaan ekspedisi tempat ia dan Darto bekerja. "Yah, ini ada masalah," suara dari HRD terdengar serius. "Ada tunggakan asuransi jiwa atas nama Darto." Anehnya, sistem mencatat dia masih aktif bekerja. Ada log truk pakai ID-nya yang muncul dini hari tadi. Wahyu terdiam. "Truk mana?" "Truk 85. Yang kalian pakai malam itu." "Itu truk yang terakhir kali mereka kendarai di tanjakan Emen." Keringat dingin mengalir di pelipis Wahyu. Malam itu juga, ia mendatangi garasi perusahaan. Ia menemukan truk 85 terparkir rapi. Mesinnya dingin. Tapi di jok sopir, ada bungkus rokok yang khas milik Darto, dan setelan radio yang memutar lagu lama kesukaan mereka berdua. Tak ada yang bisa menjelaskan itu. Wahyu duduk di dalam truk. Ia menyandarkan kepala ke kemudi, dan berbisik lirih. "Lo masih jagain jalan ini ya, Dar?" Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Suara serak yang sangat dikenalnya terdengar. "Masih banyak yang belum percaya, bro. Jangan biarkan mereka jadi korban lagi." Lalu suara itu menghilang. Wahyu tersenyum getir. Ia menyalakan mesin truk, lalu mengemudikannya pelan menuju arah tanjakan Emen. Kali ini bukan untuk kirim barang, tapi untuk menjaga. Sejak kejadian aneh di garasi dan pesan radio itu, Wahyu mengambil keputusan besar. Ia berhenti dari perusahaan ekspedisi, dan mulai bekerja sebagai relawan jalan di sekitar tanjakan Emen. Ia membuat pos kecil di dekat warung Kang Didi, lengkap dengan pelang bertuliskan, "Berdoa dan buang puntung sebelum lewat tanjakan, hormati yang tak terlihat." Setiap hari, ia membantu sopir truk yang mogok, memberitahu warga sekitar soal larangan buang sampah sembarangan, dan membagikan bunga 7 rupa untuk mereka yang ingin melewati tanjakan dengan selamat. Kabar tentang Wahyu menyebar. Banyak yang menyebutnya penjaga Emen. Bahkan media lokal sempat meliput kisahnya, meski Wahyu tidak pernah bercerita soal hal-hal mistis secara langsung. Ia hanya berkata, "Gue pernah kehilangan sahabat di sini."
Gue cuma gak mau ada orang lain ngalamin hal yang sama. Di tengah rutinitas itu, suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Darto duduk di atas batu besar, menghadap ke jurang tanjakan yang berkabut. Wajahnya tenang. Ia menatap Wahyu, lalu tersenyum. "Gue udah bisa pulang, bro." Wahyu terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Pagi harinya, ia kembali ke tempat ia menemukan topi Darto waktu itu. Tapi sekarang, topi itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya seikat bunga melati kering, dan tanah yang basah seperti baru saja ditaburi air. Ia berdiri lama di situ, lalu berkata lirih, "Gue juga udah bisa pulang, Dar." Tahun telah berganti, dan tanjakan Emen tetap menjadi jalan yang penuh cerita. Wahyu, kini dikenal sebagai penjaga Emen, terus melakukan apa yang ia yakini sebagai tugasnya, membantu para sopir yang melintas dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Hari itu, ia menerima kabar bahwa Kang Didi akan pensiun dari warungnya dan menjual tanahnya. Warung yang sudah menjadi saksi bisu begitu banyak kisah horor dan kehidupan. Wahyu merasa sedikit kehilangan, karena warung itu sudah menjadi rumah kedua bagi para sopir truk yang sering singgah. Namun, di satu sisi, ia merasa bahwa ini adalah akhir dari sebuah siklus. Ia merasa lebih tenang. Sore itu, ia berdiri di atas batu besar, tempat terakhir ia melihat Darto dalam mimpinya. Angin sepau-sepai menyapu wajahnya, dan ia merasakan kehadiran yang tidak tampak. Ada perasaan lega yang menyelimuti hatinya, seakan arwah Darto dan semua arwah yang pernah terperangkap di tanjakan itu, kini bisa beristirahat. Wahyu menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari saku jaketnya. Ia menyalakan rokok itu, dan dengan tenang menatap tanjakan yang sepi di bawahnya. Tanah yang dulu terasa penuh tekanan, kini terasa lebih damai. Sambil memandang ke horizon yang semakin gelap, ia berkata dengan suara pelan, seolah kepada Darto yang entah di mana. "Lo udah tenang, Dar? Semua udah selesai." Tepat saat itu, sebuah truk melintas di bawah, dan dari dalam truk, Wahyu melihat seorang sopir melemparkan puntung rokoknya ke tanah, seperti yang biasa mereka lakukan saat melewati tanjakan Emen. Wahyu tersenyum kecil. Itulah cara mereka menghormati. Tak lama setelah itu, sebuah suara di radio tua warung Kang Didi kembali terdengar. Itu suara yang sama. Wahyu mengenalinya. Suara Darto, meski sangat samar. "Jaga jalan ini, bro. Lo yang selanjutnya. Jangan lupakan kami." Wahyu menatap langit. Tanda itu, sebuah suara yang meski lemah, memberinya harapan. Pesan itu sampai. Tak lama setelah itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah beban yang selama ini menekan hatinya, kini terasa ringan. Dengan langkah mantap, Wahyu menuju ke warung Kang Didi yang hampir kosong. Ia berhenti sejenak di depan warung yang telah ditutup. Tangan kiri menyentuh papan nama, lalu ia tersenyum. "Jaga tanjakan ini. Jaga mereka yang lewat."